بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام شعراني رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال رضي الله تعالى عنه: الشيخ أبو الحجاج الأقصري ينصح المريد. وقد كان الشيخ أبو الحجاج الأقصري رضي الله عنه يقول: إذا وجد المريد من نفسه عدم الصدق في طلب الطريق فالواجب عليه الخروج من بين الفقراء، فإن لم يخرج كان إثم فتور عزمهم عليه لنظرهم إليه وسرعة اتباع سيئة منهم. وكل من زعم أن طبعه لا يسرق كذبناه، لأن ذلك لا يكون إلا لمن قد تتركه الغفلة عن الله كالملائكة. وكان يقول: كل مريد كان عنده حسد لأحد من إخوانه فلا ترجو له ارتقاء أبدا إذ الحسود لا يسود. ثم يقول: والله لو كنت أجي أنا وأخي الشيخ لقد كنت أجيء أنا وأخي شيخ أبو الحسن ابن صايغ بالإسكندرية إلى شيخنا فأرى مقامي يعلو مقامه فأتكدر وأقول: اللهم أعلي مقامه فوق مقامي. وهكذا كان الآخر يقول لعبادي. هكذا درج القوم لا غل بينهم ولا حسد ولا حقد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Al-Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa sesungguhnya apabila seorang murid mendapatkan dalam dirinya ketidakbenaran dalam menuntut ilmu, ketidakseriusan dalam menuntut ilmu, keseriusan dalam menuntut kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sewajibnya untuk dia menjauh dari orang-orang yang ingin menuntut ilmu, menjauh dari orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka dia akan mendapatkan dosa karena dia menjadi sebab lemahnya niat semangat orang-orang yang lain, karena pandangan orang yang malas, pandangan orang yang enggak punya semangat meraih kedudukan itu membahayakan orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tabiah itu bisa mencuri. Yang mengatakan bahwa tabiat seseorang itu tidak mencuri, kami katakan bahwa dia dusta. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidaklah seseorang yang dia itu bisa mencuri tabiat orang yang lain kecuali karena dia terkena penyakit ghaflah, penyakit lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tidak terpengaruh hanya malaikat. Kalau manusia pasti akan kepengaruh dari pandangan, duduk bersama orang-orang yang tidak punya semangat mendekatkan diri kepada Allah, tidak mempunyai semangat menuntut ilmu warisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah kita yang enggak semangat, jangan kita mencemarkan ketidaksemangatan kita kepada yang lain. Maka kita mempunyai dosa yang double, kekurangan yang double. Sudah diri kita malas mengajak orang lain, itu lebih membawa kemudaratan ataupun kerugian untuk orang lain. Wa kana yaqul, beliau Imam Sya'rani berkata, kullu muridin kana indahu hasad li ahadin min ikhwanih. Santri manapun, siapapun, kalau punya sifat iri, tidak rela atas kenikmatan saudaranya, temannya, sahibnya, fala tarjulahu irtiqaan abadan. Jangan kau berharap dia akan bisa naik kedudukannya, enggak mungkin. Apabila di hati kita masih ada perasaan iri, kita enggak bisa naik kedudukan kita. Camkan itu semuanya, rugi kita. Karena sebagaimana dikatakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya hasad itu memakan hasanat kebaikan kita seperti yang namanya api melahap kayu bakar.
Hangus kayu bakar dilahap api, hangus kebaikan kita dimakan iri dan dengki. Maka mata yafukul qarin aqranahu, kata Sayyidi Habib Umar, beliau berkata, kapan sih seorang murid santri itu bisa mendahului, bisa mengungguli saudaranya? Maka jawabannya, kapan? Mata ya yuhibbu al-qarin an yafuqahu aqranahu, dia ingin atau merasa bahwa saudaranya lebih tinggi kedudukannya, dia lebih suka kalau saudaranya lebih alim, lebih ibadahnya lebih semangat, lebih baik, maka dia berarti telah mengungguli saudaranya. Tapi kalau masih ada iri dan dengki, maka dia adalah orang yang jatuh di mata Allah, jatuh di mata manusia. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu idil hasad la yasud. Orang yang punya sifat hasad enggak akan bisa mempunyai kedudukan yang tinggi, enggak akan pernah menjadi pemimpin, enggak akan naik kedudukannya para hadirin. Hasad ini adalah sifatnya syaitan. Kibir wal hasad. Dua sifat ini yang membuat syaitan diusir oleh Allah dari surga. Setan yang sudah di surga diusir sama Allah karena sombong dan hasud. Lah kita ini belum tentu masuk surga, terus mau punya sifat iri, dengki dan sombong, maka mana mungkin kita bisa menginjakkan kaki kita di surga para hadirin, para muridin, para tullabul ilmi, para penuntut ilmu. Ayo bersihkan hati dari sifat iri dan dengki, sombong dan lain-lainnya, khususnya hasad dengan saudaranya. Saudaranya mendapatkan nilai bagus, dia iri. Ada sudah penyakit, enggak akan bisa naik kedudukannya. Saudaranya mendapatkan pujian dari gurunya, iri, bahkan menghasut sana, menghasut sini, na'udzubillah, dia turun kedudukannya. Hingga dikatakan, pernah suatu saat, wallahi laqad kuntu aji ana wa akhi Syekh Abdul Hasan bisair. Suatu saat aku ini berangkat, kata siapa ini? Abdul Hajjaj Al-Aqsari. Aku dengan saudaraku Abdul Hasan pergi ke Iskandaria di Mesir sana. Ila syekhana, aku berangkat menuju kepada syekhina, kepada guru kita. Kemudian ketika sampai di guruku berkata, ente masya Allah, ente sekarang alim, ente masya Allah, ente ini fa'ara maqami ya'lu maqamahu, dari sebutan dari pujian guruku seakan-akan mengatakan bahwa kedudukanku ini lebih tinggi dari saudaraku Abdul Hasan As-Sair tersebut. Wa aqulu, maka ketika aku mendengar seperti itu, aku pun berkata, Allahumma a'li maqamahu fauqa maqami, ya Allah, tinggikan kedudukan saudaraku Abdul Hasan ini di atas maqamku ya Allah. Minta sama Allah untuk dia diberi kedudukan yang lebih tinggi. Ridha, kepingin, senang dengan naiknya kedudukan saudaranya, itulah yang disebut orang yang mengungguli saudaranya. Maka wahakadza kana al-akhar yaqulu fi ghaibati. Seperti itulah dahulu satu dengan yang lain mendoakan karena enggak punya sifat hasad, ya. Sebagaimana Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan ketika mensifatkan bagaimana penghuni Sewun di saat beliau mengajar di kota Sewun dengan para ulama di Sewun, maka beliau mengatakan min siddah illa siddah ma wajadta qati'. Kau tidak akan bisa menemui orang-orang dari ujung pintu kota Sewun sampai ujung pintu kota Sewun orang yang saling benci, saling hasad dan yang lain-lainnya. Kalau bisa aku katakan bahwa negeriku adalah negeri yang dikatakan Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanun ala sururin mutaqabilin, sebagaimana Allah mensifatkan surganya, dan aku cabut dari hati mereka rasa dengki, rasa iri, hingga mereka saling duduk satu dengan yang lain, saling merasakan kenikmatan. Sebagaimana beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pun mengatakan, beliau mengatakan dalam syairnya, Ahlus safa wal wafa ma fihimu qabtu dhid ma baina hadha yumit wa akhar kadha yastamit. Hadza kalam Habib Ali Habsyi. Ahlus safa wal wafa, mereka itu
Kalau diibaratkan pesantren, ahlus sofa, mereka semua hatinya pada bersih. Ahlul wafa, orang yang menepati janji, nggak ada yang maksiat. Ma fihimu gobtu dhid, nggak ada satu dengan yang lainnya itu permusuhan, nggak ada. Musuh-musuhan nggak ada. Hasut-hasutan nggak ada. Iri-irian nggak ada. Ma baina hadza yumit wa akhar kadza yastamit, yang ini ngasih, yang ini minta. Kemudian dalam hal yang lain dia minta, itu yang ngasih terus. Enggak semuanya meminta dan memberi satu sama lain, saling memberi dan meminta dan mengasihi. Itulah mereka orang-orang yang hilang dari hati mereka perasaan benci atau perasaan iri. Hakadha darajal qaum, seperti inilah mereka kaum itu sampai mendapat kedudukan tinggi. La ghilla bainahum, enggak ada dengki di antara mereka. Wala hikid, juga enggak ada yang namanya dendam di antara mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Wa hakadha ya ikhwani. Kalau kita ini sama-sama di pondok pesantren ini ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, ilmu yang manfaat, cabut dari hati kita perasaan iri tersebut, dengki, enggak terima dengan nikmat Allah kepada saudaranya. Al-Imam Al-Ghazali beliau berkata, orang iri itu enggak iri sama orang yang dia dengki, justru dia iri dengan Allah. Karena yang memberi nikmat orang tersebut adalah Allah. Ada orang punya rezeki. Lah kita perlu tahu bahwa rezeki itu apa ada yang memberi rezeki selain Allah? Enggak ada. Berarti yang ngasih Allah. Kalau kita iri, berarti kita iri dengan yang memberi, yaitu Allah. Kalau ada saudara kita ngapalin lebih cepat, jangan iri. Karena yang memberi kekuatan hafalan, kemudahan juga Allah. Kalau Allah memberikan buntu hafalannya, enggak bisa ngapal. Semuanya lihat. Jangan lihat zahirnya, tapi lihat siapa yang memberi, siapa yang menggerakkan mereka. Allah. Nah kalau kita pahami itu, enggak akan pernah ada dalam hati kita sifat dengki dan iri ya ikhwani. Khususnya ini iri, ini adalah sifatnya orang kalau tambah ilmu tambah iri. Sebagaimana Rasul SAW beliau mengatakan, sittatun yadkhuluna an-nara bi sittatin, beliau mengatakan al-ulama'u bil hasadi. 6 golongan masuk neraka karena 6 hal. Yang terakhir adalah ulama banyak masuk neraka karena sifat dengki dan iri. Al-Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Suhbatul Mukhtar, kitab Al-Anwar fi Suhbatul Mukhtar yang kita pernah hafal dan hatamkan. Di situ disebutkan seorang ulama besar fi Tontok. Tontok itu tempatnya Mesir, tempatnya ulama sana. Syekh Tontawi dan lain-lainnya itu dari Tontok situ. Kemudian di situ ada ulama yang namanya Syekh Wajhul Qamar. Wajahnya saking bersinarnya sampai disebut seperti bulan purnama. Orangnya bercahaya, kalau sudah ngasih di majelisnya nasihat mengena dalam hati. Tapi suatu saat ada kedatangan seorang ulama dari tempat lain, namanya Sidil Imam Ahmad Al-Badawi. Yang kita kenal Sidi Imam Ahmad Al-Badawi, seorang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Sampai ada qasidahnya, bi Rasulillahi wal Badawi wa rijalin min Bani Alawi. Hadza Al-Badawi, Sidi Imam Ahmad Al-Badawi. Beliau masuk, dia dari Badak masuk ke rumah, masuk ke kota Tontok tersebut. Fahasal minhul iqbal. Subhanallah, karena ikhlasnya pula, karena tulusnya pula, karena tingginya ilmunya pula, akhirnya orang-orang menyambut keberadaan beliau dengan sambutan yang baik, orang mengambil manfaat dari beliau, sampai-sampai para thulabul ilm, banyak orang yang dahulunya ngaji kepada Wajhul Qamar berpindah kepada Sidi Imam Ahmad Al-Badawi. Mulai dalam hati Sidi Imam Ahmad, dalam hati Wajhul Qamar perasaan iri, hikid, ghil, ngomongin dia, memfitnah dan lain-lainnya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala salaballahu halahu ya wa syuhratahu, diambil oleh Allah halnya. Ini orang sudah jadi wali loh, ini sudah punya hal sama Allah. Salaballahu halah, diambil halnya. Wah, diambil syuhratahu, enggak terkenal lagi. Siapa yang tahu Wajhul Qamar ini? Ulama mana? Ada enggak di kitab namanya wa kana sayyidi Wajhul Qamar? Enggak ada sudah. Syuhratahu salaballah. Ini ulama yang sudah alim ini. Enggak diambil karena punya sifat hasad, iri dan dengki tersebut. Kemudian maka daripada itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nah kalau beliau sudah seperti itu kedudukan tingginya, dengan hasad diturunkan kedudukannya oleh Allah, bagaimana dengan kita? Ini penyakit yang harus itu kita obati.
senang dengan orang yang lebih alim, senang dengan orang yang lebih diterima, senang dengan lihat orang yang lebih bermanfaat ilmunya. Itulah orang yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan Sayyidil Habib Umar radhiyallahu taala anhu wa hafizahullah wa ra'ahullah, beliau suatu saat bercerita bahwa beliau itu di Baydha, ketika beliau ngajar, ketika beliau dakwah, tahu-tahu ada satu syekh datang ke sana, wa yadda'i bil syatahat, yakni yastah itu ceritanya keramat-keramat tok wis. Hingga banyak orang-orang yang dahulunya taklim di Habib Umar pindah kepada beliau. Tapi ketika itu beliau Habib Umar mengatakan nahna nanhaj ala manhaj wa nasluk ala maslak. Kita jalan di rel. Ada orang yang mau lebih manfaat, mau lebih alim, lebih wali dan semuanya fadhol, silahkan. Ditekan dalam hati beliau perasaan hikit, nggak ada hasud, nggak ada yang pindah, biarin aja pindah. Yang penting aku jalan di rel. Mungkin lebih dari 70% jamaahnya Habib Umar ini pindah ke orang tersebut. Karena ya da'i asya, ngaku ketemu Rasulullah, ngaku ketemu ini, sebentar ketemu ini, sebentar ketemu ini. Kira sing gini-gini kan yang laku. Lah kalau ente kedengar orang seperti itu kemudian dia lebih diminati, jangan niru-niru atau bahlul. Kata Habib Umar, nasluk ala maslak, wa nanhaj ala manhaj, tetap jalan di jalan. Dia segini jalan kita ya gini. Akan tetapi setelah berjalannya waktu tahun demi tahun, orang-orang akhirnya tahu. Enggak taunya rijal ada mudda'in kadzdzab. Ini orang bohong, wala hal endo, wala syatahat, wala kulli syai' kadzdzab. Bohong ini orang yang sa'am demi Rasul, sa'ainnya al-kitsib. Akhirnya mereka kembali berbondong-bondong ke Habib Umar, sampai mereka akhirnya pun semakin banyak. Ya seperti itu. Jadi kalau kita jangan kepengaruh dengan kita sifat hasad, loh ini orang kok ceramahnya enak, bacaan harus ceramah lebih enak lagi. Naudzubillah, tetap di jalan. Ente yang diajari guru apa, ya ini yang dijalani. Jangan kita akhirnya terombang-ambing melihat orang A, minum orang B, dan yang lain-lainnya. Ada jamaah di situ lebih banyak, kecuali kalau memang jalannya nggak tepat, maka kita mesti mengatakan ketidaktepatan itu. Tapi kalau tidak, biarkan jamaah kita mau pindah-pindah, bahkan tutup-tutup. Kita ini nggak cari uang, kita ini kan kita cuma ingin manfaat ilmu kita, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian mencari tempat di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ayyuhal murid, ayyuhatulab, hafizakumullah wa ra'akumullah. Wasaddad Allah subhanahu wa ta'ala khutakum. Semoga Allah senantiasa meluruskan perjalanan kalian. Dan di hati kita semua diambil perasaan hikit, hasud, dan semua sifat-sifat yang enggak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin.